Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang dari Lombok ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Saya doakan semoga Anda panjang umur, sehat selalu, murah rezeki. Amin amin ya robbal alamin. So di video kali ini saya ingin berbicara lebih banyak tentang bagaimana sih cara menanam porang dari awal, porang dari umbi, porang dari kata, porang bunganya itu ya. Karena jujur ya, kita di sini perlu kita berbincang-bincang dulu ya. Setelah kita berbincang-bincang nanti kita akan langsung ke lokasi untuk pembuatan atau pembudidaya porang ya. Oke teman-teman, terlebih dahulu saya uh, dari Lombok, nama Sukardi ya, sudah berkeluarga. Namun saat ini sudah 2 tahun ke depan, mendatang, sebelumnya saya sudah bergelut di petani porang. Namun waktu itu saya jual 1 kintal itu 80.000. Namun karena saat sekarang sudah banyak yang terdengar di mana-mana dari Sabang sampai Merauke bahwa nama porang itu dan harga porang itu sangat-sangat luar biasa teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang ingin sekali berbudidaya porang, insya Allah kalau kita betul-betul ingin dan mau mencoba pasti bisa ya. Oke, kami di Lombok sekarang ini saatnya penanaman ya. Namun ada beberapa eh, petani yang sudah menanam terlebih dahulu, namun saya belum eh, apa eh, ke lapangan untuk survei-surveinya ya. Oke, di sini kita bahas tentang dari umbi ya. Kalau di kami itu dari umbi itu tergantung ya. Semisalnya seperti ini. Nah, ini kan dari umbi ya teman-teman. Nah, di sini kami itu ya eh, cari yang ukuran sama seperti ini rata-rata ya. Nah, karena ini belum saya tanam karena ya lahannya masih akan segera ya, akan segera menyusul. Kami di Lombok biasanya di sini itu satu ukuran sekarang ini untuk satu musim bisa seperti ini ya. Ada contohnya namun saya belum ambil ya. Seperti ini ya. Tetapi banyak teman-teman yang bilang bahwa eh, kok porang saya nggak begitu besar ya. Oke, kenapa? Karena pertama itu adalah faktor unsur tanahnya. Karena di sini biasanya tanahnya eh, lilit, cepat kering itu terganggu ya. Makanya kita di sini itu kita gebur-geburkan dulu apa tepat penanaman porangnya. Tetapi ada juga teman-teman yang tidak melakukan hal seperti itu ya. Kalau kita berbicara masalah apa eh, porang ya, kok porang itu cepat besar dan cepat mati ya. Oke, pertamanya apa yang menyebabkan cepat besar? Pertama, di sana itu eh, tanahnya gembur ya, kemudian dapat unsur hara yang cukup ya. Kemudian di sana itu naungannya bagus ya, kemudian pengairan cerah hujannya bagus. Itu yang akan membuat porang kita itu cepat tumbuh subur ya, sesuai yang kita inginkan. Kenapa kok porangku kecil-kecil sekali? Iya, memang kecil karena tempatnya tidak digebur-geburkan dan juga tidak di apa tanahnya lilit ya, cepat kering. Itu yang menyebabkan porang sehingga tidak bisa sesuai harapan ya. Oke, berbicara masalah porang, kita sekarang itu sudah menyiapkan
sekitar 70.000 bibit ya, 70.000 bibit. Namun ada beberapa titik yang sudah dipegang oleh pihak-pihak yang, maksud saya di sini, yang sudah memiliki, memang ada dari dulunya kebun porang itu ya. Oke, untuk pemupukan porang kami di sini biasanya menggunakan kompos. Nah, kompos itu kami di sini buat sendiri ya teman-teman. Kita buat sendiri. Nanti komposnya kita kolaborasi sama petani porang di sini. Cuman gimana ya? Supaya, karena untuk kompos di sini sangat mudah kami dapatkan ya. Ya. Jadi kami menjaga juga unsur rasa porang kedepannya itu yang alami dan non alami. Oke, kalau kita berbicara masalah porang yang menggunakan NPK, jelas sekali jauh lebih bagus menggunakan NPK daripada kompos. Akan tetapi rasa tidak jauh dari kompos ya. Oke. Di sini kami di Lombok biasanya sebelum turun hujan kami melakukan perambasan dulu di kebun masing-masing, guna kita akan supaya porang itu tumbuh dengan baik dan mudah kita pemberian pupuk ke tahap-tahapnya ya. Oke. Yang ini ada teman-teman yang nyampein ini ya, kenapa bunga porang saya nggak tumbuh-tumbuh ya. Ya jelas nggak tumbuh-tumbuh karena panennya terlalu muda ya, terlalu muda. Ingat ya, maksud saya bunga porang akan bagus pertumbuhan bila waktu yang telah ditentukan dengan porang itu sendiri. Maka saya yakin, percaya ya, coba teman-teman buktikan. Ingat, bila ada bunga porang yang sudah masih hijau, jangan disentuh. Boleh disentuh tapi jangan dipotong ya. Biarkan dia sudah matang, maksudnya yang merah atau yang kuning, baru kita ambil dari kita pisahkan dari bunga tersebut ya. Karena di sini pengalaman saya pribadi sudah saya praktikkan ya. Namun karena tahun-tahun sebelumnya saya tidak memvideokan itu ya, tapi sekarang sudah saya berbagi-bagi dulu. Mudah-mudahan teman-teman khususnya di petani porang menonton video-video saya dari awal sampai akhir ya, supaya petani-petani jaya dan makmur ya. Oke, berkaitan dengan bunga porang tidak bisa tumbuh ya, karena teman-teman, bunga porang itu tidak bisa kita paksakan ya, tidak bisa kita paksakan. Namun kalau sudah waktunya maka dia akan tumbuh dengan sendirinya ya. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah memberikan bagaimana cara dari awal untuk pengolahan bunga porang ya. Teman-teman bisa cek di video saya ya. Oke, selanjutnya saya tanam porang di lahan yang terbuka, terlalu terbuka. Ini teman-teman yang bilang sama saya ya seminggu yang lalu, kok hasilnya nggak maju ya. Ya, kenapa tanam porang di tempat yang terbuka ya? Kalau di Lombok itu kita sesuaikan aja, beda di tempat-tempat yang lain ya. Di video-video di YouTube banyak yang memberikan tutorial tempat tempat penanaman porang yang terbuka. Iya, karena mereka memiliki karena kita di Indonesia memiliki perbedaan cuaca yang berbeda ya. Jadi kenapa mereka tanam porang di tempat-tempat yang terbuka? Karena memang cuacanya sangat mendukung ya. Tetapi di sebagian sisi kita tanam porang di tempat-tempat yang
terbuka, mungkin nggak bisa subur dengan baik. Walaupun kita ratusan juta kita sudah investasi di bank untuk membeli bibit, namun itu tidak terjadi apa yang kita inginkan ya. Oke, perlu kita ketahui khususnya untuk petani porang ya. Di sini saya akan banyak-banyak ngomong karena jujur ya, dari pengalaman-pengalaman pribadi saya ya. So, kalau porang itu akan tumbuh di dataran 600 dari permukaan laut ya. Ini kita sesuaikan, kita harus pandai-pandai baca keadaan cuaca. Iya, kalau di YouTube di channel-channel lain hasilnya melimpah ya, wajar karena cuacanya sangat berbeda dan sangat different sekali ya. Oke, kita harus pahami betul dulu bagaimana cuaca itu bisa nggak seimbang dengan porang kita dengan di tempat yang lain ya. Ya, di sini kita akan mengupas lebih banyak tentang bagaimana eh, porang itu akan tumbuh dengan baik. Ya, di sini ingin saya pertunjukkan kepada petani porang ini adalah kata ya yang dari bagian tengah. Nah, di sini kalau kita betul-betul merawat dengan baik dan tanah yang gembur ya, dan pemupukan disesuaikan, maka ini sekarang kita tanam dan tahun kalau tahun nantinya kita mau panen bisa, karena dari ini nanti dia akan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini besarnya ya, bisa kita panen ya kalau kita memberikan pemupukan di tepat waktu ya. Oke, yang kedua ini adalah juga kata yang sedang dari pohon ya. Nah, ini sebagus-bagusnya kita rawat ya, tidak akan bisa kita akan panen tahun depan yang seperti ini nih teman-teman ya, yang seperti ini ya. Bagaimanapun cara kita merawat nggak bisa ya, nggak bisa. Karena apa ya, memang waktunya gitu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu yang belum bisa untuk kita olah ya. Ya, jadi porang itu ada aturannya juga ya teman-teman. Nah, ini juga katanya yang paling kecil ini ya. Nah, ini kalau kita rawat betul-betul, maka mungkin yang ini bisa kita panen 3 tahun atau 4 tahun. Ini um, sudah bisa. Tetapi seperti yang saya bilang itu, kalau perawatannya yang belum bagus, tentu sekali tidak bisa untuk kita akan panen ya yang dari ini ya. Nah, makanya kita di sini banyak-banyak berbicara tentang porang. Nah, di sisi lain, porang ini juga banyak yang ini di tengah hutan ya. Makanya tahun-tahun kemarin itu ya, sempat kita ngebolang di hutan-hutan yang memang betul di sana itu memang banyak porang ya. Makanya kemarin itu, tahun sebelumnya itu, kami berlomba-lomba untuk mendapatkan porang dari hutan hutan yang lebat itu di sana ya. Nah, di sini juga kita ingin maksud saya ingin berbagi pengalaman juga ya, khususnya yang orang yang suka yang suka busuk di dalam tanah. Kalau menurut pengalaman saya, itu yang menyebabkannya itu adalah ada semacam eh, binatang yang di dalamnya yang masuk ke dalam porangnya itu. Nah, dari sana dia akan menggerogoti umbi porang tersebut sehingga cepat mati, belum waktunya sudah ambus di dalam isi umbi porang itu. Bagaimana cara kita mengendalikannya? Tentu kita tidak bisa ya. Artinya kalau di terlalu dalam porang itu
eh, kita tidak bisa menyemprotnya. Kami di sini belum bisa menanggulangi hal-hal seperti itu ya. Jadi mungkin melalui video-video ini teman-teman yang punya apa yang punya ide-ide, yang punya ilmu untuk eh, membunuh hama yang di dalam umbi itu, agar umbi tidak digerogoti oleh kayak gerayas itu ya. Kami belum bisa di sini. Oke, melalui video ini mungkin ada dari pemerintahan pertanian atau teman-teman yang sudah mendapatkan eh, obat untuk membasmi ini, mohon di nanti taruh nomor WA-nya di komentar, nanti kita akan minta bantuan, tentu sekali dengan harapan yang sama ya. Oke, di sini juga di Lombok sekarang itu kita sudah kolaborasi bersama PT-PT besar ya. Jadi harapan saya pribadi melalui channel ini ya, khususnya di Petani Porang, tolonglah ya, yang dari pabrik, yang dari ini disesuaikan harganya ya. Jangan sampai kami khususnya petani porang dari Sabang sampai Merauke semaunya ya untuk dikasih harga ya. Mohon disesuaikan lah ya. Ini sekali tentu ya, mohon disesuaikan. Bukannya kita ini di Lombok itu harus harga tinggi, di Jawa itu harus harga murah. Bukannya, disesuaikan saja, asalkan untuk harga porang tidak terlalu bawah ya. Jadi di sini kita sama-sama enak lah gitu ya, antara petani dan sama pengepul ya. Oke, jadi kuncinya pengepul atau bos besar itu tergantung pada petani juga ya. Kalau kita sudah sama-sama saling percaya, maka dengan sendirinya rezeki itu akan datang sendirinya ya. Semoga itu tercapai, amin ya. Oke, kita berbicara tentang porang lagi ya teman-teman. Saat-saat ini ya, khususnya di Lombok ya, khususnya di Lombok, porang itu ada yang bilang ular hijau katanya. Ular hijau yang berdiri seperti emas ya katanya. Ya banyak yang bilang seperti itu. Tetapi ada juga yang memang betul ya, memang betul sekali porangnya banyak ya, porangnya banyak, dia tidak membudidayakannya dengan baik. Ini pengalaman saya ya, karena saya pernah ke suatu tempat, nggak sengaja sebenarnya, cuman kita ini untuk survei. Terus saya tanya kepada yang pemiliknya, loh Pak, kenapa porangnya nggak dibudidayakan? Wah, memang harga berapa? Oh, jadi Bapak nggak tahu ya? Nggak tahu saya. Gini aja Pak, boleh kita beli? Oh boleh. Berapa satu pohon yang harga yang kecil? Ya 2000 aja dah. Oh oke, jadinya saya langsung ya beli. Kemarin itu saya beli 7.500 yang ukuran umbinya seperti ini ya, umbinya seperti ini. Tetapi mungkin sekarang masih banyak mungkin ya. Nah, jadi ada juga sebagian teman-teman kita yang belum tahu apa harganya, karena yang di hutan itu memang banyak sebenarnya, memang banyak, tergantung kitanya berinisiatif atau tidak ya, itu aja ya. Jadi porang itu sebenarnya di mana-mana ada ya, bukan maksudnya khususnya di wilayah yang tropis ya. Kita nggak berani jamin kalau yang di Eropa, khususnya di wilayah tropis seperti di Lombok. Karena ini ya, kenapa porang itu di mana-mana ada? Pertama ya, tumbuhnya bunga dari umbi itu kan warnanya merah ya. Tumbuhnya dari umbinya itu dia tumbuh merah. Nah, datanglah beberapa burung atau seekor burung langsung ke
bunga porang itu, maka akan dimakan kemudian dibawa. Nah, next day-nya lagi si burung ini kasih tahu ke teman-teman, oh di sana ada bunga porang, mari kita ke sana. Oke, dalam 1 hari bunga porang itu habis dilahap sama si burung. Oke, nah waktu pada saat itu ketika burung makan kemudian dibuang lagi melalui atas pohon turun ke bawah ke tanah maksud saya ya, jadilah banyaknya porang. Nah dari situlah porang-porang itu akan menyebar di berbagai tempat, termasuk di Lombok ini ya. Tapi ada sebagian. Oke, lanjut berbicara tentang porang ya. Kemarin saya ada beberapa tetangga yang ngomong masalah porang. Sempat saya dengar sekarang itu porang memang harga tinggi ya, katanya. Saya dengar aja. Ya, oke, sawah saya mau gade buat beli umbi porang. Terus saya menjawab, jangan pak, ya memang sekarang itu porangnya harga tinggi, tapi belum tentu nantinya harga sama seperti sekarang. Saya bilang, loh kenapa? Ya namanya juga tanaman pak, takut nanti kalau sawah udah digade. Tapi kan porang itu sangat mahal. Ya walaupun mahal, saya bilang, tetap kita mengikuti kenaikan turun harganya barang. Saya bilang, oh iya iya. Tapi ada juga sebagian orang yang yang langsung sawahnya itu ditanami langsung porang. Makanya kemarin itu ya mungkin memang rezekinya beliau ya. Kita doakan saja mudah-mudahan panjang umur, sehat selalu ya, banyak rezeki, amin ya. Di desa Senaru salah satu petani yang sebelum melejit harga porang ini, beliau sudah menanam di sawahnya terlebih dahulu ya. Ini fakta ini ya, ini fakta. Dia sudah tanam terlebih dahulu di sawahnya. Nah, ketika harganya melejit seperti sekarang ini, dia panen. Jadi dia kalau tidak salah lahannya tidak terlalu besar dan luas ya. Tahun kemarin itu dia mendapatkan 200 juta. Ya, 200 juta itu bukan harga yang kecil ya. Ini untuk petani, jujur bukan harga yang kecil ya, bukan nilai yang very very down price. Jadi that's very very high price. That's for me ya. Jadi luar biasa sekali ya. Ya yang namanya juga rezeki ya, tetap ya. Dan juga porang itu ya teman-teman, kalau dipaksakan untuk tumbuh, saya yakin nggak akan bisa tumbuh. Kalau dipaksakan itu nggak akan bisa ya, karena porang itu ada waktunya bisa tumbuh dengan baik dan ada waktunya tidak bisa tumbuh ya kalau dipaksakan ya. Tapi kalau waktunya sudah tumbuh maka dia akan tumbuh sendiri ya teman-teman ya. Di sini juga khususnya di desa saya ya, di Kabupaten Lombok Utara ya, Kecamatan Bayan ya, Desa Bayan, Dusun Nangkarimpe, RT 1 atau RT 2. Di sini kami sudah membudidayakan porang ya, seperti yang saya bilang tadi itu, membudidayakan porang yang dari sebelumnya, dari sebelumnya ya. Di sini sempat kita mentertawakan ya, kalau bahasa kasar itu mengejek ya, salah satu petani yang tahun-tahun sebelumnya dia jual porang itu harga 45 ya. Ya dari harga 35 per kintalnya menjadi 45. Nah, sekarang ini adalah mukjizat ya. Kalau dibilang ya mukjizat ya mungkin enggak ya gitu ya. Sekarang orang ini sudah
mendapatkan keuntungan yang that price is very very high ya. Yang dulunya kita mentertawakan, sekarang dia sudah um, rich man ya, sudah mendapatkan yang selayaknya yang dia dapatkan ya. Di sini juga porang itu khususnya di desa kami ya, ingin sekali nantinya kita akan membentuk kelompok yang sudah membuat kelompok. Saya doakan semoga kelompoknya itu berjalan dengan baik ya, sesuai harapan yang diinginkan oleh para kelompok tersebut. Namun di sini kami belum punya kelompok, khususnya di kelompok porang ini ya. Ingin sekali kami ini membuat sebuah kolaborasi dengan pemerintah yang berkaitan dengan pangan ya, seperti ini ya. Jadi supaya nanti kaminya waktu penjualan satu gitu ya. Jujur kami belum ada, makanya sekarang itu kami di sini menjual, siapa yang duluan dia yang dapat, siapa yang tinggi harga dia yang dapat. Nah, masih seperti itu di sini khususnya untuk porang ya. Tetapi di lain porang alhamdulillah juga, khususnya ini ya, kita di sini juga nggak berbicara semua tentang porang. Di sini juga kita mau share masalah vanili ya. Alhamdulillah untuk vanili sudah ada yang ngambil dari Amerika ya. Jadi itu pegangannya yang sangat kami syukuri ya. Sudah ada yang membeli hasil bumi khususnya vanili ya. Sudah ada yang mengambil. Beliau adalah salah satu yang dari Amerika, dan rasa vanili kami alhamdulillah sudah, kami di sini tidak menggunakan kimia. Kami di sini tumbuhnya alami ya. Jadi perusahaan dari Amerika itu sangat mengapresiasi ya hasil budidaya khususnya di vanili. Nah, di sela-sela vanili kami juga menanam porang ya, di dekat-dekatnya. Namun waktu pemanenan kami sangat berhati-hati sekali tentunya ya. Berbicara tentang porang lagi ya teman-teman. Di kebun saya sekarang ini tidak terlalu banyak ya, syukur alhamdulillah. Kita lihat tahun nantinya ketika sudah turun hujan ya, tidak terlalu banyak ya cuman berapa ribu lah gitu ya. Oke. Nah, di Lombok juga kami khususnya yang di pertanian di porang, kami di sini itu cara kami memetik bunga porang itu tentu berbeda sekali ya, karena jujur belum tahu caranya. Ada ini temen ya, termasuk saya ya, dulu itu saya itu pernah ketika katanya tumbuh, ini belum waktunya, belum sama sekali waktunya bisa dipanen, saya cabut. Nah, setelah saya cabut, saya langsung tanam ya, cabut langsung tanam, begitu seterusnya. Ternyata setelah saya baca-baca di internet ya, di YouTube channel-channel orang, ternyata cara saya itu sangat tidak diperbolehkan sekali ya, sangat tidak diperbolehkan sekali. Karena cara saya itu kalau that not good lah gitu ya, itu tidak bagus ya. Tapi sekarang cara saya itu tentu sangat berbeda. Pertama, ketika sudah bungu keluar katak, saya tunggu sampai daunnya itu kekuningan atau sudah dorman ya, kalau bahasanya itu sudah dorman. Nah, ketika semuanya porang saya itu sudah dorman semua,
itu saya potong-potong ya, saya potong-potong. Saya pertama kayak saya ambil terpal yang ya disesuaikan aja, kalau memang banyak porangnya disesuaikan aja terpalnya berapa, 10 kali 15 meter ya gitu ya. Tapi di sini saya apa, punya sedikit, jadi ya cukuplah seberapa lah ya. Oke, saya ambil semua porang saya jadikan satu. Nah, setelah 2 minggu saya buka itu terpal, saya buka terpalnya. Ternyata setelah 2 minggu saya ambil, ternyata itu katanya semua itu dipisahkan sendiri ya, dipisah sendiri ya. Jadi saya tinggal ambil aja gitu, saya ambil aja. Maaf di sini saya tidak praktekkan ya, tapi nanti saya akan praktekkan ya. Di sini saya banyak ngomong-ngomong dulu ya. Saya ambil pohon itu saya buang, terus saya sudah dipisahkan sendirinya katanya itu dengan pohonnya. Itu yang saya lakukan tahun-tahun dari tahun sebelum ini ya, dari tahun 2019 ya. 2 tahun 2020 ini ya. Sekarang sudah. Nah, setelah itu saya keringkan 1 jam saja di tempat naungan ya, tempat naungan. Kemudian setelah itu saya masukkan ke karung yang telah disediakan. Karungnya yang merah-merah itu ya, untuk seperti yang dipakai untuk bawa umbi itu. Nah sekarang rencananya saya itu, setelah itu saya buatkan tempat untuk pembibitannya ya. Nah di sini karena saya sudah baca-baca di YouTube cara-caranya, yaitu tentu sekali sangat berbeda ya. Nah di sini nanti saya akan buat videonya ya teman-teman. Tapi di sini saya banyak speaking dulu ya, speaking about porang flowers ya. Oke, seperti saya yang bilang tadi itu, sudah siapkan lahan ya. Saya tunggu bulan September baru saya akan tanam. Nanti saya akan buatkan teman-teman videonya seperti apa cara saya ya, bagaimana cara pengolahan tanahnya, bagaimana cara pemupukan. Nanti saya akan saya akan buatkan videonya untuk teman-teman ya. Tentu sekali dengan konten porang ya. Oke, nah di sini masalah berbicara masalah konten saya campur aduk, maksudnya di sini belum saya fokus, tapi sekarang saya ingin fokus ke porang ya, karena porang bisa dikatakan ya high price ya, about everything. I mean about in our garden ya, that's high price bit for others trades ya. Ya, kalau kita berbicara tentang porang ya teman-teman, ingin sekali kita membudidayakan secara baik-baik, sebaik-baiknya. Namun seperti saya bilang tadi, ada yang mau gadai sawah itu untuk buat beli, dan untuk buat beli porang itu saya bilang jangan ya, karena ini porang sifatnya turun naik juga ya. Ya kita berharap nantinya juga porang akan tinggi harganya seperti sebelumnya ya. Ya di sini harga porang yang kemarin itu ya 8.000 ya per kilo sampai 9.000 per kilo ya. Ya harapan kita nanti ya harganya akan lebih tinggi ya. Berbicara tentang porang, tentu sekali kita harus membedakan tempatnya ya. Ya karena kami di sini ketinggiannya 6.500, jadi itu udah sudah sangat bagus sekali untuk temperatur, untuk curah, untuk porangnya dan curah hujannya sangat bagus juga ya. Namun ada juga porang yang nggak sama sekali nggak bisa tumbuh ya. Kok bisa? Nah di sini seperti saya bilang tadi,
ada semacam makhluk yang masuk di sana seperti geragas apa bahasanya itu ya, yang masuk ke umbi ya gitu ya. Terus udah masuk ke umbi langsung dimakan, digerget-gergeti dari sedikit demi sedikit. Nah nanti nggak bisa hidup ya, tentu nggak bisa hidup, nanti kan bisanya apa, hembus di dalam tanah ya. Ya, nah dan juga di sini itu eh seperti saya bilang tadi itu, porang yang di hutan itu sekarang kita pindahkan, kita buatkan tempat yang khusus ya, yang selayaknya kita budidayakan. Karena tahun-tahun sebelumnya eh, tidak ada yang mau itu kan, maksudnya tidak ada yang ngambil karena tentu sekali tidak tahu masalah harga porang ya. Tapi sekarang kita berlomba-lomba untuk menanam eh, tanaman tersebut ya, karena kita tahu masalah harganya sangat sangat tinggi sekali ya. Ya, di sini untuk bunga porang nanti ada juga yang seperti saya bilang tadi itu, dicabut masih muda ya. Dicabut masih muda itu sangat-sangat saya tidak rekomendasikan kepada teman-temannya. Dia ditunggu dulu bunganya sampai menguning kemerahan baru diambil ya.